Karena ini akan menjadi match kelima kita pada hari ini di babak group stage antara Homeboyz versus Geekfam ID. Alright, bahkan para pasukan dari Geekfam kali ini bakal coba untuk memberikan sedikit pressure nampaknya di arah depan karena Baloyski terdeteksi di area jungle dari pasukan Homeboyz dan Homeboyz. Lihat, dia sadar akan hal itu Bukoret dan dia benar-benar mengcover. Yes, di cover masih bisa dapetin bulir-bulir purple buff-nya. Dan ya masih sama-sama coba untuk saling melindungi. Dan tidak ada yang terlalu berani nge-invade lagi sih karena jungle. Ini jauh lebih aman dari beberapa match sebelumnya di early-nya. Alright. Ush, dapat warlord-nya. Tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari Geekfam bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Karena dengan ada Little Wonder yang didapatkan, dia langsung dengan Arcane Shit yang mereka berikan. Abis ini mereka harus reset banget sih dari Homeboyz. Karena kalau dia terlalu memaksakan pressure, ini berbahaya banget sih Bung Kornet. Betul sekali. Udah mulai terlihat, Chibi udah level 4. Dapetin juga jungle ke arah Geekfam tadi di arah Skull Lizard bawah. Lancelotnya menuju ke Kramer kayaknya udah mulai dijagain juga sama Minotaurnya kalau lihat di minimap. Jadi pergerakan dari Lancelotnya tidak mungkin terlalu dive ke arah jungle, tapi di arah top lane Ranger Mas. Oke, langsung coba dilihat ada Sol di depan sana, bakal coba dipasang satu moment kill akan coba didapatkan karena Sol masih ada flicker dan one last hit. Gagal kali ini menangkap pergerakan dari seorang Nile. Bahkan Nile lah yang mendapatkan first blood terlebih dahulu. Para pasukan dari Geekfam mereka memilih untuk mundur ke arah belakang tanpa berlama-lama. Dengan adanya pergerakan Luka yang bakal coba di take down, one last hit Luka still survive kan? No way. Tidak ada jalan untuk pulang, sedangkan Sepat gagal untuk menghentikan pergerakan dari Baloyski di arah top lane. Yes, dengan menggunakan red tree ungu, itulah dia yang tadi ngebuat dari Geekfam ID Nile mendapatkan 1 point kill. Tapi tetap sudah mulai muncul, mereka juga kayaknya agak menahan dulu, retreat terlebih dahulu. Sorn akan dikasih level harusnya di arah mid lane ya. Dapetin level keempat, dapetin minion fury yang dia butuhkan. Baloyski kayaknya nggak butuh-butuh banget untuk dapetin level 4-nya karena dia lebih memilih untuk melihat apa yang dilakukan Homeboyz. Oh, terreset ternyata Ranger Mas. Oke, terreset begitu saja tapi standby on position. Abu udah memiliki Nerab. Bakal coba dikeluarkan menyelamatkan seorang Baloyski. Masih ada Mina Fury. Dapetin 1 point kill. Dan para pasukan dari Geekfam mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Meanwhile, double kill di tangan sepatu strong Homeboyz. Membalaskan kembali keadaan yang dimiliki dari Geekfam. Dan ingat, Geekfam kali ini mereka bermain dalam kondisi yang tidak cukup baik di early game. Betul. Mereka tidak memiliki power karena dengan strategi plan early game dari sosok seorang Paxia, planning stratnya benar-benar berjalan lancar, damai, aman, tanpa ada hambatan. Yes, dan bisa dilihat juga dari 2 ultimate yang dikeluarkan. Ada 2 ultimate yang cukup mengganggu Minion Fury ya. Dan juga ada Netherrealm yang dikeluarkan oleh Faramis ya. Apalagi tadi ada sedikit rotasi yang diberikan pastinya untuk wave minion di tengahnya ke arah Sorn dapetin level 4. Teamfightnya bakal lebih enak lagi, terreset pun juga jadi lebih mancing. Baloyski sudah mulai di take down harusnya. Nggak mungkin bisa untuk diselamatkan. Oke. Tapi masih mau maju kan Ranger Mas? Tapi kalau ngomongin soal maju, kayaknya Nile cuma bisa clear aja. Kalau ngomongin sekarang power damage yang diberikan dari pasukan Geekfam, ini berbahaya banget sih. Kenapa aku bisa bilang berbahaya? Karena mereka tahu pasukan Geekfam ini di early punya Nile. Jadi mereka tekan terus. Membuat Kadera tidak punya space yang cukup banyak. Dan Hazel, Razel di arah bottom lane, lihat. Dia benar-benar neken Kadera sampai laningnya dimenangkan oleh sosok Razel. Nile depan sana berhasil menghindar dan retribution from Nile berhasil mendapatkan Purple Buff. Meanwhile, Sepat datang dengan sangat tepat. Berhasil membelikan 1 buah penalty zone menutup jalan pulang untuk Nile. 1 buah point kill didapatkan oleh sosok Homeboyz dari Nile. Junglernya udah mulai flop kali ini Bung Kornet. Betul. Walaupun dapetin 1 purple buff, tapi dia juga harus kehilangan orange buff-nya. Dan kita lihat tuh, tebel banget. Dan masih ditahan juga. Masih ada warlord juga yang masih nahan untuk Netherrealm-nya. Jadi untuk dapetin 1 point kill pun agak susah. Plus, dari Sepatnya juga aware. Jungle-nya udah di-invade sama Nile yang menggunakan slotnya. Dia langsung ngebantu. Dia langsung ada penalty zone juga tanpa menggunakan flicker loh. Masih ditahan. Jadi masih untuk next team fight-nya masih bisa dilakukan. Tinggal kita lihat untuk
turtle yang kedua apakah Sepat akan turun membantu untuk tim fight-nya? Karena sudah mulai terlihat di river, udah mulai ke arah bawah nih Ranger Mas. Ya, starter cam telah muncul. Dan melihat permainan dari Geek Farm, mereka langsung coba untuk melakukan sedikit zoningisasi. Zoning pun coba terjadi. Tapi jangan lupakan, belum ada yang terlihat dari posisi dari Nile. Flicker dengan penalti zone dan Ramsnya sedikit berhasil mendapatkan perlawanan. Dan Nile gagal melindungi turtle yang mereka miliki. Sedangkan Nile setidaknya mencoba untuk kabur. Out of nowhere, Rizal. Sutota from Rizal kembali lagi menumbangkan Balloyski. Tapi kalau kita ngomongin dari segi gameplay, jangan lupakan Balloyski memang sering terpick off banyak sekali. Betul. Tapi dia bisa membalikkan keadaan. Iya, itulah keunikan dari Balloyski dengan menggunakan Rafaelanya. Ya balik lagi sih, Romer mati banyak. At least ketika ada satu momentum di arah mid game-nya atau mungkin late game-nya, tetap masih ada chance untuk membalikan keadaan. Karena memang ya kita tahu Rom tidak butuh item yang terlalu banyak untuk early game-nya. Tinggal gimana caranya untuk dia nge-cover core-core-nya, terutama dari yang bakal jadi hard carry-nya yaitu Cadera. Dan sini team fight sudah dilakukan. Gak mungkin bisa bertahan sih, 4 lawan 1 soalnya Ranger Mas. Shutdown yang berhasil dimakan oleh Cadera loh. Shutdownnya mahal. Dan kali ini membuat para pasukan dari Homeboys, mereka udah mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Geek Farm. Menuju ke menit yang ke-6, memang belum sakit, tapi Cadera punya space yang cukup banyak. Melihat ada permainan ke arah Purple, para pasukan dari Geek Farm, mereka kembali harus merelakan Purple. Dari Orange, Purple, semua diinvasi bungkornya Chibi. Respect terhadap permainan Nile yang sangat sat benar-benar terjadi. Ditutup gameplay dari Nile kali ini. Ya tapi di sisi lain ya, walaupun memang terlihat Baxia ini lebih, kalau head to head sama Lancelot lebih enak untuk farming jungle-nya. Tapi di sisi lain, pinternya Nile, dia tetap bisa untuk kayak yaudah oke gue mirroring. Kalau misalkan dia di bawah, gue bakal ke atas, gue akan lihat lagi kira-kira apa yang bisa gue dapetin lagi. Dia tetap masih bisa dari segi levelnya tetap sama dengan Cibinya. Tinggal gimana caranya nantinya, mungkin entah di turtle ketiga, kalau misalkan dari anak Geek Fam mau nge-try lagi, mau ngecoba, mungkin akan lebih enak kalau misalkan berlima di try-nya. Dicoba bersama-sama. Tapi lihat Ranger Mas. Nampaknya di arah bottom lane, akan menjadi pilihan utama dari Mr. Minan with Flicker. Gagal dikeluarkan, dua Netherlands telah membuat para pasukan dari Geek Farm bertahan. Tapi tidak terlalu lama, karena damage dari Cadera tidak bisa dibendung sama sekali. Lihat dia langsung lenyap, dia langsung tertidur dengan Leonya. Membuat para pasukan dari Geek Farm mulai coba untuk bertahan kali ini. Dengan semaksimal yang mereka miliki dan kemungkinan besar Bung Cornet. Ini akan menjadi sebuah perfect turtle yang sudah kita lihat terjadi. Gold makin swing dengan 3000 gold difference membuat Geek Farm dalam under pressure. Tepat. Penalty zone for defensive. Oleh Baptism depankan sempat harus jadi korban. Flicker mau tidak harus dikeluarkan non-Netherlands form this time. Dan Nile. Satu outplay terjadi from Rizal. Dengan keebokan Sutota berhasil membuat Nile tumbang. No power of jungle for this time. Yes. Itu kuncinya ada di Faramis ya sebenarnya. Shadow Stampede-nya dapat. Kemudian Nile juga udah nggak ada lagi skill yang bisa untuk dia keluarkan karena dia sempat masuk dengan menggunakan Phantom Execution dan tampaknya di sini harusnya inner turret-nya diamankan. Tapi ketarik. Oh my god, Ghostbuster kah? Ghostbuster kah? Dia tertarik begitu saja. Luka tumbang kembali. Wow, Ghostbuster ketarik oleh Faramis. Faramis di tengah perasaan. Di tengah tadi. Harusnya di tengah. Bahkan para pasukan dari Geek Farm. Kita akan lihat replaynya. Belum ada. Oh, nggak ada. Belum disiapin oleh bapak produser ya. Kaget nanti produser kita. Penasaran gue belok. Nah, udah dia cabut ya balik langsung lagi. Minta replay kan tuh, langsung ditunjukin. Nah, terima kasih banyak bapak produser. Gokil. Replaynya yang mana nih? Set. Apa yang terjadi barusan di arah mid lane? Ini soalnya sekelibat ternyata di turtle. Replaynya. Ini di turtle dulu. Iya. Di turtle, team fight. Oh, dan ternyata ada team fight kembali di arah top lane. Kita langsung lihat team fight yang cukup besar digelarkan oleh para pasukan dari Geek Farm dan juga Homeboys. Memaksa team fight dan satu problem mereka saat ini. Winning condition from Homeboys adalah Rizal. The untouchable Rizal. Kali ini berbanding terbalik dengan Cadera. Yang bahkan dia sudah ditumbangkan sekali. Betul, tapi lihat, lagi-lagi lihat minimap, fokus ke minimap teman-teman. Lancelot ini masih tetap menggunakan jalur ninjanya, dapetin orange buff, dapetin inner turret. Gimana caranya dia ngebantu teman-temannya yang ada di ketinggalan nih di 10 menit pertama.
Tinggalan 4.100 gold. Punchernya agak sedikit miss, tapi lihat turtle-nya udah, bukan turtle, Lord-nya sudah mulai di-poke dan kayaknya bakal dilepas ya Ranger Mas ini. Oke, dan bahkan lihat Lord yang terlepas begitu saja, kehilangan sosok Paleskia Kane. Mereka bisa memaksa team fight menuju ke arah top lane, bergerak mencari di mana keberadaan dari seorang Kadera. Untungnya masih terlalu jauh Bung Cornet. Nunggu Lord mungkin ya. Wow, ini bahaya banget sih. Kalau mereka kembali lagi ada team fight yang besar seperti ini dan retribution yang baik dari Nile. Iya. Setidaknya at least mengamankan positioning dari posisi Purple Buff ya. Masih dipegang oleh Geek Farm. Positioning dari purple buff dan masih dipegang. Yes. Kalau dia- positioning dari di Homeboys, wah itu udah pasti dikontrol banget kan. Karena emang udah dapat info juga sih sebenarnya dari Chibi-nya udah pasti retreat tadi di arah Lord. Jadi udah pasti nggak ada retreat, dia tinggal nunggu tadi di arah Bush. Dapetin time yang tepat dan lagi-lagi Shorn. Tas selalu dikeluarkan. Seperti di public rank ya. Banyak banget tas-tas berkeliaran. Tapi nggak tahu apakah itu trial seperti saya 1-3 hari. Tapi kan kemarin ada eventnya lagi kan, masih ada. Tapi Iya. depan sana, Sepat akan coba untuk memberikan vision. Fokus dari Rizal adalah menuju ke arah top. Best turret ini dari Geek Farm. Pecah satu buah best turret. Mereka masih bertahan, mencoba untuk menahan posisinya karena Sound belum buka pada, tapi Baloski one last hit. Flicker pindah Nixon. Wapokoma Chandra yang tertik down. Ini bencana. Geek Farm bakal diselesaikan di game pertama. Homeboys take the game, boys. Wow. Di distract dengan sangat amat baik dengan menggunakan recall di depan pemain Geek Fam. Dan dengan satu shot call yang dilakukan, mereka lompat berbarengan. Dengan menggunakan minion Fury,